Ya, ada yang mau ditanyakan yang tadi sampaikan sebelum kita mulai kelas? Noval mau nanya apa? Noval Malkis? Oke, silahkan mau tanya apa? Iya, di absen lagi. Ini saya mau absen sebenarnya, Lex. Jadi jangan usah khawatir ya. Jadi kalau kemarin saya udah absen. Oh, kalian belum ini ya? Anu kemarin tuh saya lupa. Kalau yang itu sudah langsung saya isikan. Tapi kayaknya cuma kelas A aja. Kelas B, report saya pikir sudah tidak bermasalah dengan absen semua. Tapi ntar ya, saya ulang lagi aja. Karena biasanya walaupun kayak gitu, admin itu akan mengirimkan catatan gitu ya ke kalian. Kan udah muncul ya. Mungkin PA kalian udah mulai manggil-manggil yang absennya atau siapa saja kandidat yang dapat surat cinta di jurusan ya. Udah mulai didata, kemudian kalau memang terjadi perbedaan data bisa konfirmasi atau misalkan kalian merasa masuk atau misalkan nggak masuk gitu ya, kemudian kalian lupa absen, kemudian saya lupa konfirmasi atau kalian lupa mengkonfirmasi ke saya, itu bisa masih bisa diperbaiki ya. Ya, sekarang panggil dulu aja teman-temannya sebelum kita mulai. Kita mulai dari sisi IT dulu ya di absen ya, karena kalau di jadwal sisi IT yang duluan, Senin pagi. Baru nanti TI 4B, baru 4A. Muhammad Acil Rifki udah join? Belum. Acilah, Tufail? Hadir, Bu. Trio? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Amalia Swaka? Hadir, Bu. Raffi Ardian? Belum. Wahyu Agung? Hadir, Bu. Reza Hanlatif? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Oh, hadir. Alex udah hadir. Aksal? Hadir, Bu. Ade Kurniawan? Hadir, Bu. Farhan Adi Nugraha? Hadir, Bu. Ahmad Muharam Jidan? Hadir, Bu. Iman Utama? Hadir, Bu. Johan Kevin? Hadir, Bu. Johan? Hadir, Bu. Ahmad Nur Sufyan? Hadir, Bu.
Ramadhani Isya, Hadir Bu. Ayub Subagya, Hadir Bu. Zia, Safira, Zia, belum hadir. Praba, Arya, Hadir Bu. Farhan Dwi, Rivaldi, Hadir Bu. Faslian Sahab, Hadir Bu. Muhammad Iqbal, Sazani Akbar, udah join. Adli, Muhammad Adli, Ezra, oke, yang Ezra hadir Bu, nggak bisa on mic katanya. iya, sudah baca ya. Zaidan Ilham, Hadir Bu. oke. Oke, kita masuk ke kelas 4B. Vidi Septri. Vidi, Ada Bu. Ada Bu. udah masuk. Fahmi Zuhdi. Fahmi, Hadir Bu. Haris Taki, Hadir Bu. Rizik Ramadan, Arpiano Jordi, Hadir Ibu. Syira Intan, Hadir Bu. Noval Malhis, Hadir Bu. Fitri Sagita, Hadir Bu. Riandar, Hadir Bu. Zaki Nasyar, Hadir Bu. Alman Faros, Hadir Bu. Andra Rizky, Hadir Bu. Isan, Asadudin, oke, Asadudin ada. Isan yang belum join ya. Raditya Ahadi Wibowo, Hadir Bu. Muhammad Ardi Zahwan, Hadir Bu. Wedia Ayesah, Hadir Ibu. Putra Ravelion, Hadir Bu. Rahila, Hadir Bu. Muhammad Ramdan, Hadir Bu. Rosnawati, Hadir Ibu. Rizka Akmal, Hadir Bu. Ronaldo, Dah Bu. Prayoga, Hadir Ibu. Haidar, Hadir Bu. Lutfi, Pradana, Hadir Bu. Nabil Fali, Syahrul, Ada Bu. oke, Syahrul udah join ya. Sekarang kelas A. Ini kelas A udah saya absen, udah saya isi, tapi dipanggil lagi ya. Kalau hari ini tidak join berarti statusnya berubah. Isan Alamal, Hadir Bu. Michael, Hadir Bu. Caisa, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Fatih, Hadir Bu. Sasi, Hadir Bu. Sandi, Hadir Bu. Marwah Nur, Hadir Bu. Ilmawan, Hadir Bu. Fatimah Nova Putri. Fatimah udah join. Fatimah katanya jaringannya bermasalah, Bu. Oh, jaringannya bermasalah. Oke. Iya. Jadi semoga ya kalau jaringannya udah bagus dia bisa segera join ya. Larasati Maharani,
Hadir, Bu. Alvita Damayanti, Hadir, Bu. Agus, Hadir, Bu. Cut Ajima, Hadir, Bu. Fazril, Hadir, Bu. Diza, Itmana, Lisna Agustin, Hadir, Bu. Anissa Marfadila, Hadir, Bu. Alvarez, Hadir, Bu. Franciscus Arya, Ada, Bu. Ekal, Hadir, Cal, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Haikal Arasid, Hadir, Bu. Haikal Arasyid, Hadir, Bu. oh hadir, suaranya kecil banget ya. Nibras, Hadir, Bu. Adel, Hadir, Bu. Gary Satria, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Wilza, Hadir, Bu. Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Ya, semua ya. Oke, jadi kita masuk ya. Ada yang belum dipanggil? Oh, Fatima udah join kembali. Oke. Semoga koneksinya selalu stabil ya, Fatima. Terima kasih, Bu. Ibu maaf, bisa hadir. Oke, kita mulai ya. Kita sedikit mereview kembali gitu ya, karena kemarin kelas CCIT tidak materinya belum sampai seperti yang kalian kelas A dan kelas B reguler ya. Karena sudah sangat lelah, makanya sarannya Agus tuh benar ya. Lebih baik di weekend masih fresh. Kalau malam udah lelah, udah tinggal energi yang tersisa ya. Jadi sekalian flashback buat yang kelas reguler. Jadi kita masuk dulu di distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel adalah sebuah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel yang terpilih. Nah, contohnya kita punya populasi berukuran 6 ya. Berarti N-nya sama dengan 6. Ya. N-nya sama dengan 6, kemudian diambil sampelnya berukuran 2. Buatlah distribusi sampling rata-rata jika pengambilan sampelnya tanpa pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian berarti kita pakai yang mana? Pakai N pangkat N atau pakai rumus kombinasi? Pakai yang mana? Tanpa pengembalian. Pakai yang mana, Gilang? Gilang Rianto? Saya lupa, Bu. Pakai kombinasi itu, kata Sahrul. Sekalian sepakat pakai kombinasi. Nabil, sepakat? Kalau tanpa pengembalian pakai kombinasi seperti yang ditulis Sahrul pada chatbox. Oke, sepakat ya. Ini kalau kelas CCIT belum tidak menjawab sih masih wajar gitu ya. Kalau kelas reguler A dan B nggak jawab, ini udah di luar kewajaran ya. Oke, jadi pakai kombinasi. Berarti di mana N-nya 6, sampelnya ada 2, berarti C62, 6 faktorial, 2 faktorial, kemudian 4 ya. 6 kali 5 karena dicoret ya, nih. Kemudian tersisa adalah 2. Berarti ada 15 kombinasi yang terjadi. Oke, kemudian kita lihat tadi ya, sampelnya ada berapa? Ada 2, 3, 5, 6, 8, 9. N-nya apa saja? 2, 3, 5, ya, 6, 8, 9. Nah, 15 kombinasi yang terbentuk apa? Yang pertama, si 2 sama 3. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah 2 sama 5. Kemudian 2 sama 6. Gitu ya. 2 sama 8. 2 sama 9. Kemudian selanjutnya ya, 2 udah berarti tinggal 3. Oke. Yang keenam adalah 3 sama 5, 3 sama 6, 3 sama 8, 3 sama 9. 3 udah habis, masuk ke 5, 5 sama 6, ya. 5 sama 8, 5 sama 9, habis. Kemudian 6, 6, 8, 6, 9, yang terakhir adalah 8, 9. Ya. Ini adalah kombinasi yang terbentuk dari populasinya 6, sampel yang diambil adalah 2 dan tanpa pengembalian. Nah, karena tadi kita adalah distribusi sampling rata-rata, berarti kita akan menghitung rata-rata dari sampelnya. Sampel yang terpilih 2 sama 3, rata-ratanya berapa? 2,5. Sampel yang terpilih 2,5, rata-ratanya adalah 3,5. Sampel yang terpilih 2 dan 6, rata-ratanya 3. Ya, 2 sama 8 berarti 5 rata-ratanya. 2 sama 9 berarti 5,5. Ya. Terus sampai dengan sampel atau kombinasi terakhir yang dibentuk. Ini 6, 5,5. Kemudian ini 13 berarti 6,5 ya. 7 juga. 15, 7,5. Ini adalah 8,5. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah punya rata-ratanya, apa yang harus kita lakukan? Kita menghitung atau mengurutkan si rata-ratanya tadi, sehingga dia menjadi sebuah distribusi. Dari rata-rata yang terkecil, gitu ya, sampai rata-rata yang terbesar. Berarti kita urutkan. Oke, akarnya kita tahu lipatannya tadi ini ya. 2,5, anggaplah nih ya, biar nggak capek bolak-balik. Oke, 4, 4,5, 5, 5,5, disebut 0 aja. Kemudian 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8, 8,5 yang terakhir. Ya. Nah, kemudian kita hitung gitu ya. Dia membentuk distribusi dengan cara apa? Kita lihat frekuensinya. 2,5 frekuensinya berapa? Ada 1. Di sini nanti 1. Ya. Ini adalah rata-ratanya atau si mu-nya. Ini frekuensinya. Ya. 3,0 ada berapa? 3,0 kita lihat ada 1. Jadi ditulis 1. 3,5 ada. Bu, mohon maaf Bu. Ya. Yang rata-rata 2,6 itu bukannya 4 Bu ya? Yang nomor 3. 2,6. Yang mana 2 sama 6? Oh ini. Oh iya. Iya Bu, jadi 4 Bu. Makasih koreksinya ya. Tuh ya. Masih pagi aja udah salah-salah ya. Oke. Terus ada lagi nggak yang mau dikoreksi sebelum kita lanjut? Nggak ada? Ada lagi? Bu, itu rata-ratanya nggak segitu, Bu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Krisna? Arya? Agus? Aman. Tuh kata Fares aman ya. Tuh. Yang ditanya Agus, yang jawab bestinya. Oke, kita lanjut ya. Makasih ya, sudah diingatkan. Kita lihat kemudian, berarti rata-rata yang 3,0 nggak ada ya. Berarti 0, 3,5 ada 1, 4,0 ada 1, 2, ya. Berarti 2, 4,5 ada berapa?
4,5. 1, Bu. 1. 5,0. Ada berapa? Nggak ada, Bu. 1, Bu. 5,0. 1. 1. 1, Bu. Iya. 5,5 ada berapa? 5,5 3, Bu. 3. ada 3 ya. 2,9 3, Bu. 3,6 sama 38 sama 56. Ya ada 3. 6,0 ada 6. Ada nggak? Ada? 1, Bu. 6,5 ada 1. 7,0 ada 2. Kemudian 7,0 ada 2, 7,5 ada 1, ya 8,5 1. Oke, 0,51, 8,0 nggak ada nih. Ya, kalau kita hitung harus 15. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Ya, berarti sama. Udah cukup. Ya. Nah, tadi setelah kita menghitung rata-ratanya gitu ya, rata-rata dari sampel, kita menghitung frekuensi, kemudian kita menghitung probabilitas kalau di sini ya. Probabilitasnya didapat dari mana? Ya kita membagi frekuensinya dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Jadi kalau kalian lihat sini 0,7 ini sama dengan 1/15. Ya. Ini 1/15 terus sampai yang terakhir kalau kita jumlahkan adalah 15/15 atau sama dengan 1. Ya. Nah, jadi inilah distribusi sampling rata-rata. Ya, distribusinya seperti apa? Ada nilai rata-rata sampelnya, frekuensinya, kemudian probabilitasnya. Boleh dalam bentuk desimal, boleh dalam bentuk pecahan. Ya, jadi nggak masalah. Oke, ya. Nah, itu case yang pertama. Nah, yang selanjutnya kita lihat pada distribusi sampling rata-rata berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan sampel dari populasi terbatas, ya. Atau kita lihat di sini. Bila populasi terbatas yang berukuran N dan terdistribusi normal atau diasumsikan normal dengan rata-ratanya mu dan simpangan bakunya adalah tau, ya. Rata-rata sampelnya adalah X bar yang didasarkan pada sampel random berukuran N dan dipilih dari populasi yang ada di atas ini yang N, maka distribusi normal dengan rata-rata simpangan baku adalah sebagai berikut. 1. Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Ya. Jadi kalau tanpa pengembalian berarti populasinya terbatas, sampelnya kecil. Kalau saya bilang sampelnya adalah kurang dari 30. Kalau dengan pengembalian lebih besar, lebih dari 30, ya lebih besar sama dengan 30. Jadi kalian nggak usah ingat yang ini. N dibagi N besar. Kalau misalkan sampelnya kayak tadi, sampelnya 2, populasinya 6. Ya. Berapa dia gitu ya? Misalkan sepertiganya berarti 33,3%, lebih besar dari 5%. Kalau misalkan sampelnya 2, populasinya 60. Berarti kan dia 1/30 ya. 0, sekian, kurang dari 5%. Daripada kalian mengingat ini ya, apakah dia lebih besar dari 5% atau kurang dari 5%, lebih baik kalian ingat aja. Berapa sih N-nya? Atau N-nya. Ya. N-nya itu berapa? Apakah dia kurang dari 30 atau lebih besar dari 30? Itu aja. Kalau misalkan dia kurang dari 30, ya berarti kita pakai rumus yang ini, di mana rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Nah, yang berbeda apa di tahunnya atau simpangan bakunya. Nah, kalau dia kurang dari 30, maka ditambahin ini. Ya.
Pokoknya akar N dikurang N dibagi N-1. Ini akan berlaku untuk semuanya sampai ke belakang-belakang. Kalau sampelnya kecil, maka harus ditambahin ini. Apapun itu nanti. Kalau sampelnya besar, nggak perlu. Ya. Jadi, bedanya di mana? Di simpangan bakunya saja. Jadi, seperti itu ya. Kemudian, kalau nilai rata-ratanya masih sama, rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Simpangan bakunya adalah simpangan baku dibagi akar N, atau jumlah sampelnya. Jadi gitu ya. Kita lihat case-nya. Nah, ya. Toko undur-undur memiliki 5 karyawan, yaitu A, B, C, D, E, dengan upah per jam adalah 2, 3, 3, 4, 5. Ya, maksudnya si A upahnya 2.000 per jam, ya, misalnya $2.000. Kemudian si B upahnya 3.000, itu ya. Kemudian si C 3.000, si D 4.000, si E 5.000. Nah, jika upah diperoleh dianggap sebagai populasi, berarti populasinya ada 5. Ya. Tentukan rata-rata sampel dari 2 unsur. Upah dari 2 karyawan, rata-rata dari rata-rata sampel, gitu ya. Berarti kita akan menghitung rata-rata sampelnya. Ya. Kemudian simpangan baku dari rata-rata sampel, berarti tahunnya. Nah, yang pertama seperti apa? Kita menentukan dulu distribusi sampelnya. Ya. Ditentukan distribusi sampelnya berarti gitu ya. Kita hitung tadi, kita udah tahu pakai rumus kombinasi dapatnya 10. Ya, karena tadi populasinya 5, sampelnya 2. Apa saja N-nya? 2, 3, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 3, 4, 5. Kombinasi yang terbentuk apa saja? Yang pertama 2 sama 3, kemudian 2 sama 3, 3 yang kedua ya. Kemudian 2 sama 4, yang keempat adalah 2 sama 5, yang kelima 3 sama 3, kemudian yang keenam adalah 3 dan 4, yang ketujuh 3 sama 5. Yang ke-8 3, 4, yang ke-9 3, 5, yang ke-10 4 dan 5. Ya. Baru kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya di sini 2,5, 2,5, 3, 3,5 gitu ya. Kemudian 3, 3,5, 4, 3,5, 4, dan 4,5. Nah, kemudian sama kayak tadi gitu ya, setelah kita buat menghitung frekuensi dari menghitung rata-rata dari sampel, kemudian kita buat menghitung frekuensinya, hitung probabilitasnya, berarti distribusi sampelnya sudah selesai. Ya, rata-rata sampel atau distribusi rata-ratanya sudah selesai. Tinggal kita buat rata-rata dari rata-rata sampel. Sampelnya tadi ada 5 gitu ya. Ada si 2, 3, 3, 4, 5, kita hitung dapat rata-ratanya adalah 3,4. Berarti rata-rata sampel, ingat ya, rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi, berarti rata-ratanya 3,4. Nah, tinggal menghitung simpangan baku. Simpangan baku rata-rata sampel. Kita menghitung dulu simpangan baku dari sampelnya. Ya. Atau dari populasi yang terbentuk, ya. Kita akan menghitung bahwa tau adalah akar dari sigma X gitu ya dikurang rata-ratanya. Dikuadratkan dibagi dengan N. Berarti yang data tadi 2, 3, 3, 4, 5, atau saya buat ke bawah aja ya, 2, 3, 3, 4, 5. Kemudian rata-rata tadi 3,4, kita buat di sini X gitu ya, dikurang X bar atau X rata-ratanya. Nih, ya. 2 dikurang 3,4 dapatnya di sini dikuadratkan, kalau di sini langsung ya. Kemudian data yang kedua 3 dikurang rata-ratanya dikuadratkan,
Kemudian data yang ketiga dikurang rata-rata dikuadratkan, data keempat dikurang rata-rata dikuadratkan sampai dengan data kelima. Dibagi dengan jumlah seluruhnya, ya. Nah, kemudian dapat taunya adalah 1,02. Baru kita masuk ke simpangan baku sampelnya, ya. Tadi tau X adalah tau dibagi akar N. Kalau ini 2, ini N besar ya. Simpangan baku. Ya. Sampelnya 2. Ya. Nilai populasinya 5. Biar kalian nggak rancu di sini ya. Jangan nanti ini dibagi N. Akan dibagi N kecil ya. Oke, tinggal dimasukin tadi dapat simpangan bakunya adalah 1,02, sampelnya adalah 2, populasinya 5, sehingga gitu ya, rata simpangan baku rata-rata sampel adalah 0,6. Untuk simpangan baku, untuk distribusi rata-rata sampel, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Nggak ada, ya. Itu namanya sisi IT. Kalau yang reguler ini udah lewat materi ini ya. Oke, kalau tidak ada, gitu ya, kita lihat lagi pemilihan sampel untuk populasi yang tidak terbatas. Ya, udah dibahas di depan tadi ya. Pokoknya kalian patokannya adalah lihat aja jumlahnya berapa. Apakah dia kurang dari 30 atau dia lebih dari 30. Nanti ada case-nya ya, yang datanya lebih dari 30. Oke, kemudian kita lihat daftar distribusi normal untuk distribusi sampling populasi. Sampling rata-rata. Penggunaan daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata bisa digunakan rumus, mesti kita ingat ya, bahwa ya rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi dengan tau atau si standar baku dari si rata-rata sampelnya. Ya, dapat kayak tadi. Itu bisa kita konversikan ke distribusi normal ya, atau ke probabilitas kontinu normal ya. Oke, jadi itu untuk konversinya ya. Jadi ini juga nggak usah kalian pusingkan lah ya, itu ya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Pokoknya ingat aja, atau misalkan lebih besar dari 5% atau kurang dari 5%, pokoknya lihat aja patokannya berapa sih yang disuguhkan. Oke. Kemudian kita lihat, gitu ya, di sini ada case-nya, ada contohnya. Ya, upah per jam para pekerja PT Gebyar itu memiliki tingkat rata-rata 500 per jam. Dengan simpangan baku 60, berapa probabilitas rata-rata 50 orang pekerja yang merupakan sampel random akan berada di 5, 10, dan 5, 20. Oke, kalau kalian ingat, kalau kayak gini, berarti pada saat distribusi normal atau probabilitas normal,
ya, atau probabilitas kontinu, dia gambar yang mana? Yang atas, tengah, atau bawah? Oke, Cesa bilang yang tengah, yang lain sepakat? Oke, kita lanjut ya. Jadi pakai yang tengah. Oke, kita lihat di sini apa saja yang diketahui dari soal. Kita lihat ya. Tingkat upah rata-rata ada 500, berarti rata-ratanya simpangan bakunya ada, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat berapa datanya, ada 50. Ya, N-nya 50. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat toh sampel yang diambil 50. Kita lihat tadi rata-ratanya adalah 500, simpangan bakunya 60, gitu ya. Jumlah datanya adalah 50, sampelnya 50. Rata-rata yang diiniin adalah 510 dan 520. Oke, ya. Kita menghitung sama ya, dapat kita menghitung simpangan baku dulu. Ya, tahu X bar, jadi tahu dibagi akar dari N. N-nya 50, gitu ya, taunya 60, dapatnya adalah 8,465. Ya, kenapa dia tidak dikalikan dengan N dikurang N dibagi N-1? Karena sampelnya sudah lebih dari 50. Lebih dari 30, sorry. Lebih dari 30 atau sampelnya 50. Jadi sehingga ya nggak perlu lagi kita kalikan dengan ini, ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai Z-nya. Oke, dapat nilai Z-nya. Nih, ya. Nilai Z-nya untuk yang 510 dapatnya adalah 1,16. Kemudian yang 520 adalah 2,36. Kalau nilai Z-nya 1,18, berapa nilai probabilitas distribusinya? Coba kalian lihat dulu di tabel distribusi Z kalian. Tulis hasilnya di chatbot. Di chatbox.
Udah? Berapa nilainya? Apa sama Sahrul? Apa yang sama? Sama kayak Ayub. Oke, sama kayak Ayub. Yang lain? Sama kayak Ayub atau sama kayak Gary? Sama aja ya. Oke. Nah, udah tuh. Kalau sudah kita ketahui tadi gitu ya, nilai probabilitasnya, baru kita melakukan perhitungan sama seperti yang itu ya. Bahwa ingat tadi kata Cesa ada yang tengah, berarti probabilitasnya terletak dari 1,18 sampai dengan 2,36. Di mana tadi ya, berarti 2,36 tadi dapatnya adalah 0,9909. Oke, ini dapat Bu, kenapa di sini 4,90? Karena dia sudah dikurang 1 min P. Dia pakai bukan 1 min P. Ini dia pakai tabel Z yang Z0-nya itu 0. Ya, bukan 0,5. Nah, ini yang kalau yang 0,5. Ya, 0,9909 kemudian 0 dikurang dengan 0,8810 dari nilai probabilitas si 1,18. Oke, ya, 8810 sehingga dapatnya adalah 0,099 atau sekitar 11% ya, bahwa upah rata-ratanya terletak di antara 510 sampai dengan 520. Ya. Ada berapa? Ada 11% dari populasi. Oke, ini adalah konversi dari distribusi normal atau probabilitas kontinu ke distribusi sampling. Oke, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, harusnya dengan digabungkan harus lebih bersemangat kalian belajarnya ya. Jangan jadi malu-malu. Jadi biar kenal juga ya. Terutama yang sisi IT. Karena sisi IT belajarnya di PNJ kalau semester di bawah semester 4 ke bawah gitu ya, atau di bawah masih tingkat 1 dan tingkat 2, itu nggak seluruhnya belajarnya di PNJ. Karena masih belajar di sisi IT. Nanti semester 5 6 ke atas gitu ya, atau udah tingkat 3 ke atas, nah baru sudah 100% di PNJ. Oke, Nabil mau nanya apa? Nabil? Oh, oke, jadi perbedaan asumsi saja karena tidak ada negatifnya ya Bu. Yang 0 sampai bukan dia nggak ada negatif, tetap ada negatif ya, cuma tabelnya kan kalian masih ingat nggak waktu di awal-awal saya minta kalian cari tabel nilai Z0-nya
itu yang 0,5, bukan yang 0. Iya. Tetap ada untuk zat negatifnya tetap ada Nabil. Ya, tapi nilainya akan sama gitu. Berapa nilai maksimumnya? Ya karena dia ngerasa kayak gitu tadi. Jadi kayak gini ya, secara kita gambar grafisnya ya. Ini grafisnya gimana? Kalau yang nilai Z 0-nya ya. Kalau nilai Z 0-nya 0,5, maka di sini 0,5. Jadi dari 0 sampai dengan 1 gitu ya, kan mendekati 1. Walaupun nggak ada ya 0,999 gitu ya. Dari 0 sampai mendekati 1 pada saat ini dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga, di sini nilainya 0. Ya, nilai Z-nya 0, nilainya 0,5. Oke. Nah, kalau nilai yang Z-nya 0, gitu ya, Z0 sama dengan 0, dia kayak gini. Ya. Min tak hingga, positif tak hingga, ya di sini 0 sama dengan 0, di sini 0,5, di sini juga 0,5. Gitu. Jadi kiri sama kanan nilainya apa? Sama. Untuk nilai positif negatifnya. Gitu ya. Itu ya Nabil. Oke. Kenapa saya minta kalian ambil atau menggunakan tabel yang nilai Z0 sama dengan 0,5? Karena materi kita menggunakan nilai Z0 sama dengan 0,5. Kalau saya membiarkan kalian pakai tabel Z0 sama dengan 0, nanti kalian pada saat kalian belajar bingung, gitu ya, masih bingung. Nah, nanti kalau sekarang udah mulai paham, makanya di sini kan contohnya ada 2, gitu ya. Kalau misalkan pakai yang tabel Z0 sama dengan 0, dapatnya berapa? 0,4909. Kalau nilai Z0-nya adalah 0,5, dapatnya 0,99, gitu ya. Nanti, gitu ya, setelah UTS, kita akan menggunakan tabel Z0 sama dengan 0. Karena kenapa? Kalian sudah bisa membaca dan memahami apa bedanya gitu ya antara Z0 sama dengan 0 sama dengan Z0 sama dengan 0,5. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Masuk kemana? Masuk ke distribusi sampling probabilitas. Oke. Ya kita lihat di sini proporsi dari populasi itu dinyatakan dengan P besar. Ya. Kalau proporsi untuk sampel pakainya P kecil. Terus sebenarnya rumusnya sama. Populasi X dibagi N besar, sampel X dibagi N kecil. Kalau besar, besar, kecil, kecil. Ya. Ya, distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel. Ya, sama besar yang mungkin dari satu populasi. Nah, distribusi sampling proporsi juga memiliki arti yang penting seperti distribusi sampling rata-rata, karena gitu ya dia digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement, ya saling melengkapi dan sifatnya binomial, jadi kayak 1 sama 0, ya.
Contohnya misalkan persentase perokok dan bukan perokok, jadi negasinya, ya. Misalkan ada pemilih, kemudian nanti bukan pemilih di suatu pemilu. Ya, misalkan antara pemakai dan bukan pemakai antara produk tertentu. Jadi ada satu parameternya, ya. Misalkan pencinta donat sama bukan pencinta donat. Gitu. Penyuka makanan pedas, ya. Jadi nggak ada tuh pedas sedang gitu ya, pedas banget gitu ya, pedas aja nggak ada. Jadi pedas sama tidak pedas. Jadi nilainya adalah 1 atau bisa 1 dan min 1. Bukan 1 dan 0 1 atau min 1. Peristiwanya binomial dan dia adalah saling komplement. Oke. Ya, itu konsep dari sampling proporsi. Contohnya kita lihat di sini, sebuah populasi beranggotakan 6, 3 diantaranya perokok, ya, dan yang lainnya bukan perokok. Jadi kita tahu dari sini bahwa gitu ya, dari sampel yang kita miliki ternyata dari sampel yang kita miliki gitu ya, dari 6 tadi, dari 6 itu dibagi 2, ada 3 perokok, ada 3 bukan perokok. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya. Apabila diambil sampel yang beranggotakan 3, oke, N-nya akan diambil 3. Ya, yang beranggotakan 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel untuk ketiga anggota sampel perokok, ya, 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 bukan perokok, atau 3-tiganya bukan perokok dapat diketahui, atau pemberian sampel tanpa pengembalian, gitu ya. Misalkan anggota populasi adalah ABC untuk perokok dan KLM untuk bukan perokok. Jadi si 3 ini apa? Untuk perokok adalah si ABC, kemudian bukan perokok adalah KLM. Ingat statementnya di sini, ya, mana? Nih, tanpa pengembalian. Berarti kalau tanpa pengembalian pakai apa, Sahrul? Kombinasi. Kombinasi, ya. Berarti kita menghitung kombinasinya dulu. Berarti 6 C 6 3, ya. 6 dibagi 3 faktorial dikurang 6 kurang 3. Oke, coret. Ya, tersisa adalah 6, 5, 4, kemudian 3, 2, 1. Oke, ya. 2, 3. Berarti 6 kali 5, 30. Oke. Bentar ya. Oke, ya, jadi ada 30. Benar nggak 30? Atau salah hitung saya? Ini 2, sorry. Bukan 3, 2. Ya. Benar ya, 3 kali 2, 6 kali 5, 30. 20 bukan? Berapa? 20. 5 kali 20. Oh iya, 2. Oh iya. Oke, 20 ya. Bukan 30. 6 bagi 3, 2. 3 ya. Oke, ada 20 ya. 20 kombinasi yang terbentuk. Oke. Apa saja kombinasinya 20 itu? Gitu ya. Yang pertama, bisa saja yang terpilih jadi sampel adalah semuanya perokok. Oke, ya. Kemudian yang kedua tadi ya, ini adalah 3P. Kan di sini tadi dibilang kombinasi yang terbentuk bisa 3
tiga-tiganya adalah perokok, 2 perokok, 1 bukan perokok, 1 perokok, 2 bukan perokok, atau ketiga-tiganya adalah bukan perokok. Berarti kemungkinan yang terbentuk adalah nih tadi ya, tiga-tiganya P, kemudian 2P, 1 BP, atau 1P, 2 BP, atau tiga-tiganya adalah BP. Ya. Oke, kemudian kita masuk yang mana? 2P, 1 BP. Berarti apa? Bisa saja si A, B, C, K, ya. A, B, C, L, A, B, C, M. Ya kan tadi adalah si ALM. Oke. Terus ada lagi nggak? Untuk 2P dan 1 BP. Apalagi kemungkinan yang bisa dibentuk? Apa? Haikal Ar-Rasyid? Yang P-nya adalah si A, B, C, BP-nya adalah KLM. Ada 20, ini baru 4. Bu. Masih 16 lagi. Untuk yang 2P, 1 BP. Halo, Bu. Apa, Rashid? Halo. Kuat-kuat, Rashid, suaranya kecil banget. Waduh, sebentar. Ya, apa? Udah terdengar, Bu? Udah, tapi masih kecil. Tes. Ya, ini lumayan. Oke. ACK, Apa? AC? K, ACK. Oke, terus? ACL, ACL. ACM. Oke, ada lagi? rokok, 5, 6, 7. Oke, kita tanya lagi yang lain ya. Oke, makasih Rashid tuh. Adi, BCK. Oke, setelah BCK apa, Di? BCK, BCL, BCM. Oke. 8, 9, 10. Ada lagi nggak? Untuk 2P, 1 BP. Atau udah habis? Masih ada atau udah habis? Oke. Ini Bu. Lisna, B ya? BKL. Apa? BKL Bu. Apa? BKL. BKL. Mm. BKL, oh kalau BKL dia udah BKL ya. BKL dia udah masuk ke 1P, 2 BP. Nah, kalau emang udah nggak ada lagi 2P, 1 BP, berarti kita lari ke sini sekarang. Ya. Masuk ke sini. Di sana ada BKL. Terus apa lagi? Ada dulu AKL, BKL, CKL. Oke, terus apa lagi? Ada A, KM, BKM, C, AM. Terus apa lagi? Hasil ALM. Almarhum ya. ALM, BLM, C, LM. Oke. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini tinggal terakhir adalah si tiga-tiganya adalah bukan perokok. Apa dia? Adalah si KLM. Oke, ya udah 20. Nah, udah habis ya. Udah 20 kombinasi yang terbentuk. Nah, kemudian setelah kita dapat kita ngapain gitu ya. Kita sama kayak tadi buat distribusi sampling proporsinya. Nah, di sini X-nya apa? X-nya adalah perokok. Oke, X-nya adalah perokok. Jadi kita tahu tadi bahwa P adalah si X dibagi N atau P X dibagi N.
Yang jadi X-nya apa? Perokok. Nah, kita lihat di sini. Ya, frekuensinya tadi yang tiga-tiganya perokok ada 1. Ini si ABC gitu ya. Frekuensi yang 2 perokok, 1 bukan perokok itu ada 9. Di sini ya. Ini 9. Yang 1 perokok, 2 bukan perokok juga ada 9. Tiga-tiganya bukan perokok adalah 1. Ya, jadi frekuensinya 1991. Kalau kita hitung adalah 20. Ya, ini probabilitasnya. 1 dibagi 20, 9/20 gitu ya. Dapatnya adalah 20/20 atau sama dengan 1. Oke, nah ini yang paling penting ya, perhatikan ya. Jangan sampai salah, proporsi sampel. Sampel yang diambil adalah apa? X-nya adalah perokok. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang tiga-tiganya perokok, berarti X-nya 3. Untuk yang dua perokok, berarti X-nya 2. Untuk yang 1 perokok, X-nya 1. Untuk yang tiga-tiganya bukan perokok, berarti perokoknya kan nggak ada, berarti X-nya 0. Kalau kalian masih ingat waktu kita belajar probabilitas, masih ingat yang head dan tail gitu ya, yang 2 koin yang dilempar 3 kali gitu kan, berapa peluang munculnya gambar. Nah, gambar aja yang dihitung, angkanya enggak. Ya kan? Nah, ini juga sama. Proporsi apa yang dihitung gitu ya? Si perokoknya aja, yang tidak perokoknya tidak dihitung. Jadi si X-nya hanya menghitung yang perokok. Karena tadi di sini X-nya 3 gitu ya, sampelnya juga 3, berarti 3 dibagi 3. Dapatnya 1 proporsinya. Berarti seluruh sampel yang dipilih itu semuanya perokok. Proporsinya 1. Kemudian untuk yang 2 perokok berarti 2. Ya. Ini 2 dibagi 3. X-nya 2, N-nya 3. Untuk yang 1 perokok, 2 bukan perokok, berarti di sini nilai X-nya 1, N-nya 3. Untuk yang tiga-tiganya bukan perokok, X-nya berapa? X-nya 0 gitu ya, dibagi 3. Nah, ini adalah proporsi sampelnya. Ya. Jadi dilihat dari apa? Tergantung X-nya. Kalau kita balik yang bukan perokok, maka nilainya pun berubah. Ya. Jadi seperti itu. Untuk proporsi lihat X-nya ini dia ke parameter yang mana. Ya, apa? Di sini soal itu udah jelas. Kayak di sini tadi ya. Oke. Di antaranya perokok dan yang lain bukan perokok. Kalau udah perokok duluan yang disebutkan, berarti X-nya adalah yang perokok. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk distribusi proporsi sampel. Oke. Nah, kemudian sama kayak tadi, di distribusi sampling rata-rata, di proporsi juga akan kita menghitung bahwa untuk mengambil sampel dengan pengembalian atau jika ukuran sampelnya besar, ya dibandingkan ukuran sampelnya, maka kita nggak usah lihat ininya ya. Rata-ratanya gitu ya, rata-rata sampel adalah si proporsi kejadian suksesnya. Ya. Kalau Q kejadian gagal atau 1 min P. Ya, simpangan bakunya adalah akar dari P dikali Q dibagi dengan N. Ya, atau kita tahu ya, simpangan baku kan adalah si akar dari PQN. Ya, atau kalau masih ingat yang di distribusi probabilitas ya. Oke. Nah, ini untuk si rata-rata dan simpangan bakunya. Nanti kalau misalkan kayak tadi, kalau dia lebih dari 30, berarti nggak ditambahin ini. Kalau dia kurang dari 30, ditambahin dengan akar N dikurang N dibagi N min 1. Nah, kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ya. Sebuah toko memiliki 6 karyawan, misalkan ABC, yang senang membaca dan XYZ yang tidak senang membaca. N besarnya adalah 6, kemudian diambil sampel 4 karyawan, gitu ya. Pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nah, ya,
Karena di sini ada senang membaca, berarti nanti probabilitasnya untuk X-nya adalah yang senang membaca. Jadi seperti itu ya. Untuk menentukan mana nih nilai X-nya. Jadi nggak usah lagi. Di soal tuh nggak ada nilai X-nya sekian. Nilai ininya sekian. Paling kayak gini. Jadi nilai X itu tidak akan dimunculkan di soal. Gitu ya. Karena ditinggal kalian telaah saja. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi gitu ya. Yang pertama kita hitung kombinasi yang terbentuk dulu ya. Populasinya 4, sampel yang diambil adalah 6, berarti 6 gitu ya, 6 faktorial dibagi 4 dikali 2. 2 dapatnya adalah 6 kurang 4. Dapatnya 15 ya, 15 buah sampel. Tinggal kita urutkan saja. Nah, ya. Kalau misalkan kita ngambil satu senang membaca dan tidak senang. Kalau kita lihat ya. Dari 4 sampel yang terbentuk tadi, ya sama kayak tadi ya. Kan kita punya 6 dibagi 3. 3 senang gitu ya. Kemudian ada 3 yang tidak senang membaca. Oke. Sampelnya diambil berapa? 4. 4 ini apa saja nanti bisa terbentuk. Bisa 3 senang, 1 tidak senang, bisa 2 senang gitu ya. 1 tidak senang. Kemudian ada lagi nggak? 1 senang, 3 tidak senang baca. Ada lagi? Kelompoknya atau klasternya? Dari kombinasi yang bisa terbentuk nanti? Ada nggak? Ada nggak Arya? Udah, Bu. Ada? Ada atau sudah? Udah, Bu. Tapi itu yang kedua 2 SB, 2 2 TSB SB, harusnya, 2 Bu. TSB. Ini kan udah di atas. Yang kedua, Sahrul. Oh, salah. Salah Nah, salah dulu. Makasih koreksinya ya. Ini kan 4 ya, saya lupa. 2 SB dan 2 TSB. Jadi lagi nggak selain 3 itu? Sandi? Udah Bu, 3 itu aja. Udah 3 itu aja. Oke, udah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita lihat kemungkinan yang bisa terbentuk. Tadi yang senang baca adalah si ABC, yang tidak senang adalah si XYZ ya. Jadi di sini yang senang baca adalah si ABC. Inilah XYZ. Ada 15. Oke, kita lihat tadi. Kalau misalkan 3 senang, berarti adalah si ABC, ABCX, ya. Terus apa lagi? ABCY, ABCZ. Ya. ABCZ. Terus habis. Habis atau masih? Sekarang kita lihat. Kalau di sini dimasukin rumusnya. Untuk yang 3 senang, 1 tidak senang. Dihitung kombinasinya ada 3. Ya. Apa saja seperti yang disebutin tadi sama Agus. ABC. Ya gitu ya. A, X, Y, Z. Oh, ini yang 3, sorry. Ini ABCX, ABCY, ABCZ. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi yang 2 senang, 2 tidak senang. Berarti adalah si ABC, XY, XY, terus apa lagi? BCYZ. Oke, aksel ABC, AB, YZ, terus
ABX XZ. XZ ya. Oke. Terus ada lagi nggak? AC Bu, Ya, ACXY, ACXY, ACYZ, YZ, AC, XZ, XZ. Terus BC, ya. BC, BCXY, BC, YZ, BC, XZ. Oke, udah habis ya. Kemudian 1 senang, 3 tidak senang. Berarti adalah si A, XYZ, B, XYZ, C, XYZ. Oke, udah 15 ya. 3, 9, 15. Oke, nah kemudian sama kayak tadi, hitung probabilitasnya buat tabel distribusi probabilitasnya ya, atau proporsinya gitu ya. Yang menjadi X adalah yang senang membaca. Ya, di sini dia urutkan dari 1 2 3, 1 senang gitu ya, berarti 2 senang, 3 yang senang. Oke, kemudian sampelnya tadi ya. Sampelnya ini tadi 4. Berarti kita lihat nih, yang 1 berarti 1/4. Yang 2, 2/4. Yang 3 tadi munculnya ya. Ini harusnya 3/4 ya, bukan 0,5 tapi 0,75. Ya, karena 3. Ya, bukan 0,25 tapi 0,75. Ya, karena X-nya yang senang membaca adalah 3. Sama kayak tadi ada kolom frekuensinya atau banyaknya sampel, ada kolom probabilitasnya. Ini proporsinya ini tadi ya. 1/4, 2/4, sama 3/4. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah proporsi populasi untuk peristiwa yang senang membaca. Nih. Adalah 1/2 sama dengan 0,5. Kenapa dia dapat nilai ini dari mana? Proporsi populasi untuk peristiwa sukses senang membaca ya, itu dapatnya 0,5 atau 1/2. Itu dapatnya dari mana? Proporsi populasi untuk peristiwa sukses atau senang membaca itu 1/2 atau 0,5. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana, Hilmawan? Dua SB, 2 TSB, Bu. Bukan, ya. Jangan pakai tanda tanya, Sahrul. Nanti saya balik tanya, ya. Michael, dari mana? Iya, Bu. Nanti jawab dari soalnya, Bu. Iya, dari soalnya ada. Maaf, Bu, boleh diulang pertanyaannya? Itu 0,5 dapatnya dari mana, Michael? Yang poin C, ya. Probabilitas populasi untuk peristiwa sukses atau senang membaca adalah 1/2 atau 0,5.
Dari X bagi N. X dibagi N. X-nya kan nilainya di 1, 2, 3. Michael. Nah, X-nya 1, 2, 3. Dari mana? Dua bagi 4, Bu. Dalam Sahrul tadi ya. 2 bagi 4. 2 itu apa? Kalau 4 jumlah sampelnya, kalau 2? Sampel yang mungkin X. Sampel yang mungkin itu kan 1, 2, 3. X-nya adalah 1, 2, 3. Tapi kenapa 1, 2, 3 ngambilnya 2? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak? Gitu ya. Oh, yang ketemu kan di sini 0,5 berarti 2/4 gitu ya. Kalau dia 1 dibagi, kalau X yang tadi 1 dibagi 4 dapatnya nggak 0,5 gitu. Nih, ya makanya jangan menebak-nebak. Lihat lagi, ya. Tuh Haikal bilang yang suka baca ada 3 karyawan, totalnya ada 6 karyawan. Jadi ada 3/6, betul. Jadi dibaca lagi, ya. Ya kan tadi dibilang di depan, ya ini yang kalian lupakan, proporsi kejadian sukses. Kejadian suksesnya apa? Berarti kan kayak tadi suka baca. Jumlah populasinya berapa? Ya, yang suka baca. Kemudian populasinya ada 6. Jadi 3/6. Jadi bukan 2/4, bukan. Ya. Populasinya berapa? 6. Kejadian suksesnya berapa? Gitu ya. Kejadian suksesnya apa? Yang membaca, yang senang membaca. Ada berapa yang senang membaca gitu ya, dari sampel yang ada diambil 3. Ya, dari sampel kan kalau yang senang membaca ada 3, berarti 3/6. Itu ya. Jadi jangan nanti menebak-nebak 2 SB, 2 TSB, atau kayak tadi, 2 dari sini 2/4. Enggak. Ya, dari soalnya di awal, perhatikan lagi probabilitas kejadian suksesnya itu apa. Ya. Kemudian kita tahu tadi kalau P-nya 0,5 berarti Q-nya juga 0,5. Berarti kita bisa menghitung si simpangan bakunya. Oke ya, simpangan baku probabilitasnya. Karena tadi datanya kurang dari 30 gitu ya. Itu simpangan baku nggak berlaku ya. Simpangan baku harusnya tetap pakai yang ini ya. Tetap pakai bahwa P dikali Q dibagi akar N dikali N dikurang N dibagi N-1. Ya. Jadi ini harus tetap ditambahkan. Oh, ini ada ya, sorry. Saya nggak lihat. Ya. Dapatnya 0,158. Nah, kemudian di sini ada namanya faktor koreksi kontinuitas. Nah, jadi seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya gitu ya. Biasanya kan concernnya kemana? Ke sini aja, ke poin A. Jadi kalau misalkan N-nya sangat kecil, N sangat kecil itu berapa sih? Gitu ya, karena di sini tidak ada parameter, kalau N-nya sekian. Nah, kemudian di sini adalah plus minus. Ya, plus minus si faktor koreksinya. Jadi kalau misalkan hasilnya tuh N-nya sangat kecil, ya maka nilai Z-nya apa? Bisa si P ditambah plus minus 1/2N dikurang P-nya. 1/2N adalah faktor koreksi kontinuitas. Oke, nah jadi kalau tahun kemarin gitu ya, sampai dengan pokoknya pas itu saya belum ketemu kapan sih faktor koreksi itu digunakan, berapa sih nilai N-nya yang sangat kecil tuh berapa? Pada saat kapan dia akan bernilai 1/2
2N pada saat kapan dia min 1/2N. Ya, nah sampai sini saya sampai akhir semester kemarin tuh nggak ketemu. Penyebabnya apa, nilai N-nya berapa, kapan dia digunakan pada saat plus N, pada saat kapan dia digunakan sih saat di min 1/2N. Ya, jadi seperti itu. Jadi biasanya pakainya mana yang ini aja. Z dikurang P dikurang P besar, ya sampel dikurang si populasi dibagi tau P. Ya, jadi kalau misalkan ketemu nanti N-nya yang sangat besar. Jadi ini kita lewatkan saja. Ya. Di case-nya ini dibilang sangat kecil. 1/1000. Kalau tadi dibilang jika N-nya sangat kecil, bukan 1/2N-nya. Ya. Kan di sini kalau dibilang N-nya berapa? N-nya 500. Ya. Kemudian kita lihat ya, pengunjungnya 175. .500 sama sampel gitu ya, kita lihat nggak terlalu kecil. Sampelnya besar. Karena lebih dari 30. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan akan ketemu yang mana? Case A, yang B. Saya pastikan yang B tidak akan masuk di UTS kalian. Oke, ini kita lewatkan saja. Nanti daripada kalian bingung ya. Nah, kemudian kita lihat distribusi sampling yang lain. Nah, distribusi sampling yang lain apa? Distribusi sampling 2 rata-rata sama distribusi probabilitas ya beda 2 proporsi. Jadi ini diambil dari mana? 2 populasi. Kalau udah 2 rata-rata berarti ada 2 populasi. 2 proporsi gitu ya. Berarti 2 populasi. Nah, jadi yang poin ketiga ini ya adalah populasinya 2. Jadi sebenarnya sama ya, sama seperti untuk distribusi sampling rata-rata atau sampling proporsi. Nah, cuma bedanya ya di sini adalah populasinya 2. Kalau yang tadi populasi dari 1 populasi. Gitu ya. Ini mau break dulu nggak? Break dulu 10 menit. Ini mau break atau enggak? Enggak mau break. Alpita, yang udah mic-nya nyala kemudian di-mute lagi. Alpita mau break? Kalau saya sih lanjut aja mungkin lu nggak tahu yang lain. Alpita lanjut. Lisna? Lanjut aja Bu, nggak apa-apa Bu. Fares lanjut atau break? Lanjut aja Bu. Lanjut. Jangan terintimidasi ya. Oke, yang mau lanjut raise hand. Yang mau break tulis di chat box ya. Ini kalau sudah memenuhi tengah plus 1 kita lanjut. Tiga 1, 3 2, oke, udah 38, udah lebih ya. Dan plus 1, oke kita lanjut. Sekarang kita lanjut ya, kita lihat distribusi sampling beda 2 rata-rata. Apa bedanya dengan sebelumnya? Jadi kalau misalkan beda 2 rata-rata adalah distribusi dari perbedaan 2 besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi. Jadi kita punya populasi 1, populasi 2.
Di sini contohnya, misalkan dua populasi normal N1 dan N2 memiliki rata-rata mu1 dan mu2 ya. mu1 untuk si populasi 1, mu2 untuk populasi 2. Dan simpangan baku masing-masing tau 1 dan tau 2. Dari kedua populasi N1 dan N2 tersebut diambil sampel random yaitu N1 dan N2 dengan rata-rata masing-masing ya X1 dan X2, lalu dari kedua rata-rata tersebut dihitung semua bedanya. Nah, beda rata-rata 1 berapa, rata-rata 2 berapa. Nah, dari semua beda rata-rata yang diperoleh akan masuk satu distribusi, yaitu distribusi sampling beda rata-rata. Nah, pada distribusi samplingnya gitu ya, di mana untuk N1 dan N2 cukup besar, maka dia berlaku bahwa mu X1 dikurang X2 sama dengan mu1 dikurang mu2. Atau rata-ratanya, beda dua rata-rata antara populasi dan sampel sama. Ya. Yaitu untuk kalau misalkan dia cukup besar dengan N lebih dari 30. Oke, kemudian simpangan bakunya, nah ini lihat ya, ini kalau dia lebih besar. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau misalkan N1-nya lebih besar dari 30, N2-nya kurang dari 30, masuk kemana dia? Apakah perlu kita kalikan dengan si N dikurang N dibagi N-1? Atau tetap ngikutin yang besar? Gimana kalau misalkan N1-nya lebih besar, N2-nya lebih kecil? Menurut kalian apakah harus ditambahkan dengan dikalikan akar N dibagi N? Atau tetap nggak usah dikali? Nggak perlu dikali kayaknya, Bu. Oke, Nabil, perlu nggak? Kalau menurut saya enggak. Nggak. Fajril? Perlu nggak Fajril? Enggak, Bu. Nggak perlu. Zia? Nggak perlu kayaknya, Bu. Nggak perlu juga. Agung? Perlu nggak, Agung? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu. Vidi? Nggak perlu kayaknya, Bu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kenapa, Vidi? Feeling aja sih, Bu. Oh, feeling aja. Oke. Apakah feelingnya? Oke, untuk Nabil salah satunya lebih dari 30. Oke, ya. Jadi the real case atau secara bukan real case ya. Secara teori ini nggak akan pernah ketemu kondisi seperti ini, ya. N1-nya lebih dari 30, N2 kurang dari 30 tuh nggak akan pernah kalian temui secara teori. Adanya pas dua-duanya lebih dari 30 atau dua-duanya kurang dari 30. Jadi nggak ada yang mix seperti itu, nggak ada. Ya, secara teori. Bu, kalau misalkan secara realnya kita ketemu di lapangan gimana? Ya, kita harus ngikutin teori. Ya. Apakah sampel yang lebih dari 30 kita turunin gitu ya, biar dia sama gitu ya, sama-sama kecil atau sama-sama kurang dari 30, atau yang kurang kita perbesar, kita tambah. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan sampelnya udah mentok, satu populasi, misalkan dua populasi tadi, populasi yang pertama dia lebih dari 30, gitu bisa kita jadiin sampel, sementara populasi yang kedua kurang dari 30. Kalau dari populasi kedua kita bisa tambah menjadi lebih dari 30, ya kita bisa menggunakan yang tanpa dikalikan. Kalau ternyata dari populasi kedua nggak bisa kita tambah lagi sampelnya, maka mau nggak mau dari populasi 1 kita turunin sampelnya. Ya. Jadi nggak akan ketemu yang mix seperti itu, nggak. Secara teori tidak ada. Ya. Oke.
Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat lagi untuk N1 dan N2 di mana dia lebih dari 30, gitu ya, dia mendekati normal, maka Z-nya gitu ya rata-rata 1 kurang rata-rata 2 gitu ya, dikurang dengan mu1 dikurang mu2. Jadi dikurangin dulu dalam kurungnya baru dikurangi secara umumnya gitu ya, kemudian baru dibagi dengan simpangan bakunya. Oke. Nah, kita lihat case-nya. Kita lihat case-nya, misalkan rata-rata pendapatan manajer dan karyawan. Berarti populasinya ada populasi manajer, ada populasi karyawan. Ya. Oke, rata-rata pendapatan per harinya masing-masing adalah 50.000 untuk si manajer, simpangan bakunya 15, gitu ya. Kalau karyawan, pendapatannya adalah 12.000, simpangan bakunya 1.000. Nah, jika diambil sampel random sebanyak 40 orang karyawan dan 40 manajer dan 150 karyawan biasa gitu ya. Nah, yang pertama hitung rata-rata pendapatan sampel, beda rata-rata pendapatannya. Yang kedua simpangan baku rata-rata pendapatan sampelnya. Kemudian yang ketiga probabilitas rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa lebih dari 35.000 ya. Beda rata-ratanya, probabilitasnya lebih dari 35.000 enggak? Ya. Kita lihat dulu. Yang diketahui apa gitu ya. Tadi ini populasi manajer, ini populasi karyawan. Rata-rata pendapatan manajer 50, simpangan bakunya 15.000, jumlah sampelnya 40. Karyawan gitu ya. Pendapatannya rata-rata 12.000, simpangan bakunya 1.000, sampelnya ada 150. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya tadi, beda rata-ratanya. Tinggal kita kurangin aja. Rata-rata populasi 1, rata-rata populasi 2, dapat bedanya. Ini yang A. Yang diminta tadi adalah beda rata-rata pendapatan sampel. Oke, di sini ya, rumus 1. Yang kedua, simpangan baku. Berarti rumusnya yang ini. Ya, tinggal kita masukin. Simpangan baku manajer dikuadratkan, simpangan baku si karyawan dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel masing-masing. Ya, beda simpangan bakunya adalah, untuk simpangan baku beda rata-ratanya adalah 2.373. Oke, dah. Ya. Nah, yang C yang diminta adalah probabilitas beda rata-rata. Nah, beda rata-ratanya tadi ya, si X1 dikurang X2 atau mu1 kurang mu2 adalah 3.500. Atau di sini, kalau kita lihat di sini, ini adalah si parameternya. Bedanya 35.000, ini tadi dapatnya ya, mu1 kurang mu2 38.000. Dari case yang A tadi. Oke, kita hitung dapat ya nilai Z-nya adalah min 1,26. Kita lihat tadi karena di case-nya adalah ya beda rata pendapatan manajer biasa lebih dari. Oke, berarti lebih dari ya. Kalau dia lebih dari berarti grafik yang bawah. Ya, 1 min P. X1, X2 kurang lebih besar dari 35.000. Oke, kita lihat Z-nya gitu ya. Min 1,26 dapatnya adalah 0,1038. Karena dia lebih dari, maka dia 1 min P gitu ya. Oke, tinggal kita kurangi, dapatnya adalah 0,8962 atau sekitar 89,62%. Ya, beda pendapatan antara manajer dengan karyawan biasa itu lebih dari 35.000. Iya, karena kalau kita lihat beda rata-ratanya berapa? 38.000. Yang kita pengen lihat yang lebih dari 35.000 itu ada berapa? Ada 89% dari populasi yang ada. Oke. Itu ya. Ini untuk si distribusi sampel beda dua rata-rata.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke proporsi. Oke, Cesa mau tanya apa? Ibu, itu saya masih bingung. Kan itu yang di set itu kan ada X bar 1 kurang X bar 2, terus dikurang mu 1 kurang mu 2. Itu X bar itu nilai apa ya? X bar, kok saya mute ya. X bar itu adalah si rata-rata sampelnya. Ya, kan masih ingat tadi kalau si X bar itu adalah sampel, kalau mu populasi. Gitu ya, Cesa. Jadi kalau X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, berarti si sampel populasi 1 dikurang sampel populasi 2. Oke, ada lagi? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk distribusi Z biasanya gitu ya, di mana nilai X1, X2 gitu ya, nilai yang sudah dikurangkan itu ada di soalnya. Jadi nggak akan, kalau misalkan kayak gini, Bu di sini kan nggak ada berapa sih gitu ya, si rata-rata sampelnya ini kan rata-rata populasi nih. Ya cuma diambil sampelnya baru segini, ini apakah ini rata-rata sampel? Nggak, ini rata-rata populasi. Ya, baru nanti di sini ada dimension sampelnya berapa. Nah, kalau di soal diketahui seperti ini adalah si yang ini nilai. Jadi nilai ini biasanya diketahui dari sampel. Dari soal. Tuh ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, masuk ke distribusi sampling beda 2 proporsi, jadi sama seperti beda 2 rata-rata, maka populasinya 2, ya sama kayak tadi. Kemudian terdapat 2 populasi N1 dan N2, ya populasinya binomial, dia saling melengkapi atau dia komplement. Dia sama kayak tadi, ada P dan Q. Si P untuk yang suksesnya gitu ya, untuk Q untuk yang kebalikannya. Oke. Kemudian diambil sampel random yaitu N1, N2 dengan P1 dan P2, maka beda antara kedua sampel proporsi P1 kurang P2 akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda proporsi. Untuk rata-ratanya sama seperti di rata-rata sampel untuk proporsi ya. Beda rata-ratanya apa? Adalah si P1 dikurang P2. Simpangan bakunya sama PQ di N. Ya, karena tadi ada 2 berarti P1 Q1 N1 ditambah P2 Q2 N2 dalam bentuk akar. Kemudian nilai Z-nya gitu ya, nilai Z-nya juga sama ya. Nah, ini biasanya akan ditentukan dari soal. Didapat dari soal. Dari ininya ya, berapa ininya. Kemudian ini dari diketahui soalnya. Oke, gitu ya. Bentar. Kita lihat catatannya bahwa P1 masih ingat tadi ya, bahwa kalau si P ya, kalau P kecil berarti X dibagi N kecil, kalau P besar X dibagi N besar. Oke, kita lihat dari contoh soal. Ya, sebanyak 35% dari pelamar yang diterima yang bekerja di bank unggul, ya. Sebanyak 35% dari pelamar diterima bekerja di bank unggul. Berarti kita udah tahu nih P-nya 35, Q-nya adalah 65. Karena yang diterima hanya 35%.
Kemudian mereka ya tahun sebelumnya pernah melamar tetapi tidak diterima. Jadi yang diterima ini ya dari 35%, ya ini dibagi dua. Ada yang pernah melamar sebelumnya, ada yang benar-benar baru. Oke ya, jadi nilai populasinya apa? Ada satu yang pernah melamar tahun sebelumnya, ada yang benar-benar baru. Jadi di sini sebanyak 30% dari pelamar kerja yang belum pernah melamar di tahun sebelumnya. Jadi dari 35% itu, 30%-nya belum pernah melamar. Ya, ini yang belum pernah. 30%. Berarti yang pernah adalah 70%. Oke. Nah, apabila diambil sampel random sebanyak 250 pelamar, baik yang belum pernah maupun yang sudah pernah, ya, berapa probabilitas beda proporsi yang pernah melamar dan akhirnya diterima dengan yang belum pernah melamar, kemudian yang juga diterima kurang dari 2%, berarti kurang dari 2%. Berarti probabilitasnya atau si nilai Z-nya nanti, yaitu berarti ngambil grafik yang atas. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat solusinya. Kayak tadi ya, P1 berapa? 35% atau 0,35. Ya, total keseluruhan 35%. P2-nya diketahui dari soal adalah si 30%. Sampelnya sama-sama. Ya, karena diambil sampelnya 250. Berarti diasumsikan sama populasi 1 250, populasi 2 juga 250. P1 dikurang P2, ini yang kecilnya ya, yang kecilnya adalah 2%. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja. P1 kurang P2 tadi 2% atau 0,02, ya populasi 1 35%, populasi 2 adalah 30%. Oke, udah. Ya, dapat hasilnya di sini adalah itu ya. Ini tadi. Kemudian si timpangan bakunya. P1 35 berarti Q-nya adalah 65, P2-nya adalah 30, Q1-nya berarti 0,7. Dapatnya adalah minus 0,71. Karena diminta tadi kurang dari 2%, berarti dia adalah si probabilitas Z-nya adalah si PX-nya. Ya. Si P2% berapa? Adalah minus 0,71 atau sekitar 0,2, dapatnya 0,2388 atau sekitar 24%, ya, atau 23,88%. Ya, jadi seperti itu. Populasi satunya apa? Populasi yang keterima semuanya. Populasi yang kedua apa? Populasi dari yang belum pernah melamar. Berapa proporsinya? Yang keterima semuanya 35%. Kemudian kalau ini kita terjemahkan secara ininya ya. Kemudian populasi yang kedua itu ya 30%. Berarti 30% itu dari 35% yang diterima. Oke. Nah, kemudian sampelnya dia 250. Jadi kalau misalkan diambil sampel random 250, kemudian misalkan Bu, kok populasi keduanya nggak ada cuma segitu, berarti untuk N1 dan N2 nilainya sama. Nah, kemudian nanti dilihat lagi gitu ya. Nah, case-nya apa? Apakah dia kurang dari, ataukah dia terletak dari berapa sampai berapa persen, atau dia lebih dari. Ya. Nah, ini untuk proporsi untuk distribusi ya, distribusi sampling beda 2 proporsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk beda 2 proporsi?
Nabil, ada yang mau ditanyakan? Belum. Fares? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ibras? Belum, Bu. Belum. Oke. Acil? Ada yang mau ditanyakan, Acil? Acil dan Acila? Ini aman, Bu. Masih aman. Acila? Aman, Bu. Aman. Oke. Ya. Nah, jadi materi UTS kita sampai mana? Sampai hari ini. Ya, sampai si distribusi sampling. Soalnya berapa? Soalnya tidak banyak. Ya. Maksimal 5 soal. UTS kita laksanakan, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya itu di Selasa sore. Ya, di Selasa sore untuk ketiga kelas ya diatur di Selasa sore secara online. Ya. Kita tidak ada Jimit. Jadi konsepnya nanti kalian lihat aja e-learning ya, tapi waktunya dibatasi. Waktunya dibatasi 90 menit. Ya. Semuanya serentak 3 kelas di hari dan jam yang sama. Ya. Waktunya adalah 90 menit. Di Selasa. Nah, saya sudah membuat schedule tuh di Selasa sore. Untuk sisi IT apakah bisa? Nah, itu Bu, jam berapa Bu Selasanya? Kalian selesai kelas jam berapa? Bisa sih Bu, biasanya Selasa juga kita cepet juga sih Bu. Aman Bu, aman. Bisa, Bu, harusnya. Cepetnya jam berapa? Nanti tiba-tiba nggak cepet gimana dong? Kalau jam normal jam 1 sampai jam 5. Ya Bu. Normal jam 1 sampai jam 5. Mulai sorenya jam berapa Bu? Makanya kata Adi pastiin dulu. Kalau misalkan takutnya tinggal pasti, ya. Nah, kalau misalkan nggak pasti, ya kan kalian pasti pulang. Jam 7 sudah ada di rumah masing-masing belum? Habis maghrib udah ada di rumah masing-masing? Biasanya sih kalau kita kelas cicit paling setelah asar juga udah di rumah Bu. Setelah asar udah? Itu kalau yang cepet, tapi tergantung dosen juga sih Ya, Bu. dosen tergantung dosennya. Jadi di hari Selasa itu gimana Di? Seperti yang Axel bilang tadi, biasanya cepat. Ya takut nanti nggak biasa. Selasa pagi kalian ada kuliah apa? Selasa kita Ada SPK, Bu. SPK, Bu. Pak Asep Bu. Pak Asep sampai jam 11 sampai 10 gitu, Bu. 11-an, Bu. jam 11-an. Ya. Terus minggu ini kalian UTS atau enggak sama Pak Asep? Udah Bu. Udah UTS? Iya Pak Asep udah. Udah ulangan. Kelas kebagi 2. Oh iya. Kelas kebagi 2 untuk sisi IT. Oh iya. Untuk angkatan yang atas sama yang angkat ya. Karena kan semester kalian nggak sama di sisi IT ya. Semesternya sama, Bu. Kelasnya doang yang beda, Bu. Oh, kelasnya beda. Kira-kira yang enaknya kapan? Atau kita besok mau UTS? Besok atau di Selasa? Ya udah Selasa sore aja, Bu. Paling cicit juga baru ganti quarter, perkenalan dulu dosennya, Bu. Oh, baru ganti. Oh, udah selesai kitty kalian? Udah, Bu, selesai MT minggu Paling ini. gitu sih Bu. Paling bisa cepet sih Bu habis quarter gini. Oh, oke. Diusahain Bu. Diusahakan ya, atau kayak gini aja kalian kabari saya ya. Jadi prepare di Selasa sore rentangnya gitu ya, dari jam 3 gitu ya. Dari jam 3 sampai pokoknya jam 3 lah, jam 3 sampai jam 4. Gitu ya. Kalau misalkan kalian udah selesai, kalian kabari saya. Ya, misalkan lebih cepat Bu, jam 3 kita udah selesai, berarti setengah 4 kita mulai.
Bu, mau nanya, Kalau Bu. ya kenapa Acil? Tulis tangan atau laptop, Tulis Bu? tangan. Oke, Tulis siap. tangan kayak kalian ngumpul tugas gitulah. Tulis tangan, dipoto, upload ke e-learning. Gitu ya. Waktunya 90 menit. Kerjakan sendiri. Berarti Seninnya udah nggak ada kelas lagi juga ya, Bu? Berapa? Senin nggak ada? Iya. Nggak ada kelas PS ya. Jadi gitu ya. Jadi kenapa saya jadiin satu di hari dan jam yang sama? Karena saya buat soalnya cuma satu. Jadi biar koreksinya gampang. Kalau saya buat 3 tipe soal, maka koreksinya akan berbeda-beda ya. Jadi untuk memudahkan biar cepat koreksinya. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kabarin kalau yang kelas reguler A dan B kayaknya nggak masalah ya. Nggak masalah kan, Ger? Aman, Bu. Insya Allah. Insya Allah aman, Bu. Bismillah, Bu. Asumsi kalian project juga kan UTS-nya? Udah UTS belum? Apa, Iya. Bu? Asumsi udah UTS belum? Belum, Bu. Belum. Kemungkinan UTS kapan? Selasa juga, Bu. Project. Selasa juga. Oke, nanti saya bilang sama Pak Samsi. Pak Samsi bisa duluan, saya bisa belakangan. Gitu ya. Jadi biar aman. Seharian, Bu. Berapa? Seharian, Bu. Project sehari gitu. Iya, proyek sehari sama. Ya makanya itu proyek sehari. Karena harus selesai hari itu juga. Ya sama kayak UTS. Statistik juga sama. Di hari dan jam yang itu dibatasi waktu harus selesai hari itu juga. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nanti saya tunggu kabarnya dari kelas CIT. Ya, kalau kalian sudah siap, ya, sudah free, nanti kita bisa mulai rentang waktunya jam 3 sampai jam 4. Kalau memang jam segitu, gitu ya, setelah jam 4 itu belum selesai, berarti kita mulainya jam 7. Ya, jam 7 malam. Pastikan kalian sudah sampai ke rumah ya dengan aman, atau kalaupun misalkan yang rumahnya jauh bisa dulu ke rumah temannya atau kosan temannya yang terdekat dari kampus. Itu aja ya. Aman, Bu, aman. Aman ya. Oke, untuk distribusi sampling kita tidak ada tugas. Kalian fokus ke UTS saja, ya. Kemudian soal UTS-nya seperti apa? Tidak beda jauh dari soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Mirip-mirip lah. Jadi kalau kalian, oh ya PPT-nya belum diupload ya, nanti diupload setelah ini. Ya jadi kalau misalkan tugas kalian ngerjain sendiri, ya, insya Allah bisa. Tujuannya gimana, Bu? Open. Ya. Open book. Boleh kalian punya buku 1 lemari, kalian buka semua dikumpulin, boleh. Bisa. Ya. Semua-muanya. Pokoknya open. Jadi kalau open udah nggak usah lagi nanya temennya sana sini. Ya. Dikerjain sendiri. Apalagi soalnya tidak beda jauh dengan soal tugas kalian. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Ya, terima kasih sudah join. Sampai ketemu hari Selasa. Oke, Supian mau tanya apa? Oh enggak, Bu. Saya mau ngirim emot, ternyata salah pencet. Bu, absen saya telat, Bu. Udah dicek belum? Asik, udah, Bu. Terima kasih. Oke. Oh, Supian dia mau bermain-main dengan reaction ya. Ternyata yang kekirim salah.
Oke, udah itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa. Gitu ya. Tinggal kalian pantau terus e-learningnya. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya clue-nya lebih baik tidak selesai daripada kalian telat upload dan tidak ada perpanjangan waktu. Oke, gitu ya. Itu saja. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.